Siang teman-teman sekalian dan juga pemirsa Logika Rakyat yang punya akal sehat. Ingat Bung Rocky itu, ya. Saya setuju dengan beliau. Ya. Mungkin saya ya dengan keluarga sih pada saat melihat debat capres itu, ada istri saya dan anak saya, mungkin mereka juga bisa menilai. Tapi kalau saya melihat perdebatan itu, ya mungkin ini semacam pemanasan ya. Pemanasan, dan ada yang kelihatannya terlalu tegang, ada yang kaku, ada yang kelihatannya ya santai saja. Dari antara tiga capres yang saya lihat dalam perdebatan itu. Dan sebenarnya di dalam perdebatan tiga presiden yang saya amati, saya kasihan sebenarnya dengan salah satu calon presiden. Yang salah satu kelihatan saya, ya bukan digebukin sih, tapi kelihatan saya memang karena tidak punya prinsip dan tidak punya materi yang untuk menjawab atau memberikan jawaban kepada salah satu peserta debat calon presiden itu. Dan kelihatannya, ya mungkin saya harus pakai nama saja lah. Kalau Pak Anies, saya melihat dia menguasai materi apa yang disampaikan baik dari moderator dan juga apa yang akan dipertanyakan oleh lawan debatnya itu. Kayaknya Pak Anies kelihatan menguasai. Dan saya secara pribadi, saya lihat beliau siap dalam menghadapi debat calon capres yang dipersembahkan oleh media elektronik ya. Tapi kalau saya lihat untuk Pak Prabowo sebenarnya orang pengalaman kalau saya lihat beliau ini ya. Pengalaman, tapi ternyata beliau ini terlalu puas dengan meyakini bahwa dirinya akan menang. Jadi beliau itu agak nervous dan berarti tidak siap dalam debat capres yang saya lihat pada malam hari itu. Karena di dalam setiap apa yang disampaikan dia, kayaknya sepertinya sudah yang biasa-biasa saja gitu. Ya, tapi dia tidak punya materi yang akan sebenarnya untuk kedepannya seperti apa sih? Ya, jadi gampang dimakan oleh lawan debat capresnya sendiri gitu. Dan saya perhatikan beliau ini kelihatan nervous dan memang tidak punya persiapan, gitu ya. Dan kalau untuk Pak Ganjar sebenarnya persiapannya juga baik, gitu ya. Baik, cuma kelihatan saya kalau memberikan pertanyaan itu juga agak ada ketegangan dan juga kalau menjawab pun juga beliau agak hati-hati. Nah, jadi saya punya profil ini sendiri gitu. Kalau saya mengamati apa yang disampaikan Pak Anies, ya, baik dalam pertanyaan beliau atau beliau menjawab pertanyaan dari lawan debatnya, kelihatannya posisi dia sangat siap. Dan orang mungkin bukan saya saja, para pemirsa yang melihat perdebatan itu saya lihat orang pasti menilai bahwa Pak Anies lah pada saat itu yang benar-benar siap dalam debat itu. Ya, Pak Anies gitu ya. Nah, karena apa? Setiap pertanyaan atau materi yang dibawakan itu kelihatannya dia sangat lugas. Apa yang dia harus jawab pertanyaan itu dijawab dengan baik, objektif gitu ya. Ya, dan juga kalau dibilang dia bertanya kepada Pak Prabowo, ya ini dia bukan menginikan kalau dibilang sekarang menyudutkan Pak Prabowo. Kelihatan Pak Prabowo ini kelihatan orangnya sudah merasa bahwa dia ya terlalu emosional, dia sudah merasa wah, saya ini kok kayak disudutkan, persoalan-persoalan yang lama diungkit lagi. Bukan masalah persoalan lama diungkit lagi, tapi kejadiannya memang realitanya itu. Masyarakat sudah tahu siapa Pak Prabowo gitu. Tahu diri gitu loh. Ya, dan kelihatan orang juga agak songong, agak sombong, angkuh. Kalau saya membaca, ini pribadi saya gitu ya. Jadi merasa dia kayaknya sudah meyakini bahwa dialah memang yang lebih baik gitu loh. Tapi ini kan bukannya masalah dia dengan tiga capres ini, tapi ini masyarakat yang menilai dalam debat itu. Jadi kalau orang menilai kok
Pak Prabowo orang yang sudah berapa kali masuk, ya mungkin pengalamannya sekarang ditambah lagi dengan Pak Jokowi masuk ininya dia, ditambah lagi dengan SBY 20 tahun lah, 10-10, berarti kan pengalamannya dia bilang, wah saya berarti lebih siap. Tapi di dalam perdebatan ternyata tidak kelihatan gitu ya. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam pertanyaan maupun apa yang dia jawab yang ditanya lawan debatnya, sepertinya dia tidak agak bingung. Ya, jadi orang akan menilai bahwa kesiapan Pak Prabowo dalam perdebatan itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi secara objektif saya bilang tidak ada. Ya, tapi saya sebenarnya meyakini bahwa Prabowo dengan ketenangannya pada saat dia mau masuk atau sebenarnya dia kayaknya orang santai, tapi sebenarnya dalam diri pikiran dia bingung mau jawab apa, dia mau berikan materi apa, padahal kosong jadinya. Itu yang persoalan kalau saya baca untuk diri Pak Prabowo sendiri. Jadi menganggap perdebatan ini dia bilang kayaknya buat apa sih? Saya pikir, tapi sebenarnya poin akan masyarakat tahu siapa yang akan dipilih di perdebatan ini, gitu ya. Jadi bukan masalah Pak Prabowo ini meyakini bahwa gue didukung banyak kok. Ya, jadi sudah meyakini gitu ya. Tapi ternyata dalam perdebatan ini dia sendiri bingung sendiri mau jawab materinya. Yang ada yang pemandu sorak, yang ketika ada terjadi apalagi semangat 45 ada pemandu sorak tuh di belakang yang suruh penonton tepuk tangan. Menurut Pak Presiden KSPN apa itu? Iya. Supporter bola atau cawapres? Ya saya itu kayak barongsai. Barongsai kalau saya bilang jadi apa ya, nggak pantas, nggak apa ya, nggak pas gitu loh ya, nggak pas. Jadi kayaknya malah menyorakin orang temennya sendiri, presidennya sendiri yang dicalonin, itu nggak bagus sebenarnya. Jadi terbalik jadinya sebenarnya. Yang debat siapa yang panas siapa bang itu. Makanya saya bilang ini tenang. Makanya saya bilang Pak Prabowo juga satu emosionalnya terlalu kelihatan. Terbaca seperti itu. Jadi kesimpulan Pak Karel apa Pak Karel? Bisa putuskan nih. Bentar, kalau Pak Ganjar sebenarnya dia kesiapannya baik gitu ya. Cuma tadi agak hati-hati kalau saya baca untuk menjawab pertanyaan atau beri pertanyaan karena dia lihat masih takut lawan Jokowi. Kepada teman-teman buruh khususnya karena kita dari poros buruh, Anda jangan ragu lagi untuk memilih Pak Anies ya untuk seluruh Indonesia. Ya, untuk kaum buruh, ya kita jangan sampai kecelakaan terus menerus. Ya, kita ingin sejahtera, pilihlah Pak Anies. Karena saya lihat dalam debat ini perdana ini ada mencerminkan debat-debat selanjutnya. Ya, jadi kalau memang kita sudah lihat debat pertama dia memang sangat elegan dan dia cukup baik, ya, untuk menyampaikan dan dia sudah memahami bagaimana dia memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini. Ya, jadi teman-teman buruh. Saya sekali lagi minta pilih Pak Anies, ya, pilih Amin untuk memimpin Indonesia tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilu yang akan. Hidup Amin! Hidup Amin!